Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh siapa hari ini yang mau memimpin doa bersama? Silakan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk yang tidak hadir hari ini, apakah ada? Nihil ya? Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa pengertian hikayat, kemudian struktur teks hikayat, dan ciri bahasa yang ada di dalam teks hikayat. Coba yang bisa menjelaskan kembali struktur teks hikayat. Silakan. Ulan. Untuk struktur teks hikayat, yang pertama ada abstrak yang bersifat opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam ada koda. Oke, terima kasih. Itu struktur teks hikayat seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita masih tetap membahas tentang teks hikayat, tapi dari tema, isi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat? Saya sudah menyiapkan sebuah infografis yang bisa kita analisis bersama. Yang pertama ada nilai-nilai dalam teks hikayat. Yang pertama, nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari hubungan masyarakat. Indikasi nilai sosial berkaitan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti materi ini akan saya berikan, saya kirimkan ke kalian masing-masing. Ada yang kedua ada nilai agama, ada nilai budaya, dan nilai moral. Kemudian hari ini juga kita akan membahas tentang tahapan alur atau plot yang ada di dalam teks hikayat. Yang pertama ada eksposisi atau orientasi, yang kedua ada munculnya konflik, yang ketiga ada peningkatan masalah, yang keempat ada klimaks, yang kelima ada anti klimaks, yang keenam ada resolusi atau koda. Materi ini juga nanti akan saya kirimkan ke kalian masing-masing, bisa dibuat dipelajari sendiri dan didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi ini, yaitu nilai-nilai dan alur plot di dalam teks hikayat. Kemudian tujuannya adalah supaya kita bisa menganalisis, bisa menemukan nilai di dalam setiap peristiwa. Itu pasti ada nilai yang bisa kita ambil. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran. Kita akan bermain dengan media pembelajaran ini dengan istilah board game. Jadi board, apa artinya board bahasa Indonesianya? Karena kita pembelajaran bahasa Indonesia, board itu apa? Papan. Gamenya berarti permainan yang menggunakan papan. Nanti kita akan membagi kelompok, kalian bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Kemudian saya akan membagikan cerita hikayat yang sudah saya acak. Kalian menentukan urutan-urutan teks hikayat tersebut menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, kemudian ditempel di kertas ini yang sudah saya siapkan. Ditempel secara berurutan, kemudian boleh dibentuk, boleh dihias menggunakan pensil warna atau spidol dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti akan dipresentasikan di depan, ditempel di depan. Kelompok lain akan memberikan tanggapan. Silakan anak-anak membentuk kelompok, mencari kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa.
boleh menggunakan kelompok yang materi sebelumnya atau boleh mencari kelompoknya sendiri. Silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Oke, bentar lagi perwakilan kelompok akan mengambil lembar kerja yang sudah saya siapkan. Yang pertama saya sudah menyiapkan teks hikayat berjudul Selokambang. Ini ceritanya sudah saya acak. Kalian potong, kalian susun menjadi cerita yang berkesinambungan. Kemudian dibuktikan dengan ilustrasi gambar yang sudah ada. Ditempel di kertas yang sudah saya siapkan seperti ini. Boleh dipotong, dibentuk, boleh dihias menggunakan spidol warna. Kemudian ini yang akan nanti diberikan masukan oleh kelompok lain, dipresentasikan di depan. Paham ya? Perwakilan kelompok silakan ke depan. Ambil satu-satu. Semua kelompok sudah mengambil? Jadi ada 3 media yang perlu satu kelompok miliki. Yang pertama adalah kertas manila warna besar, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Yang ketiga adalah potongan cerita hikayat Selokambang. Nah, tugasnya yang pertama, setiap kelompok menentukan, mengidentifikasi, dibaca dulu cerita hikayat Selokambangnya, kemudian ditentukan mana runtutan yang sesuai dengan cerita sesungguhnya. Menurut kalian, paragraf ini digandeng dengan paragraf selanjutnya seperti ini, sampai menjadi satu kesatuan cerita yang berkesinambungan. Kemudian jika sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD yang sudah kalian miliki, lembar kerja peserta didik untuk pembahasan materi rangkaian plot atau alur. Sudah ada di dalam LKPD, perintahnya bagaimana cara mengerjakannya sudah jelas. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Saya berikan waktu 45 menit untuk mengerjakan dan menyelesaikan keseluruhan tugas. Bisa ya? Bisa. Oke, 45 menit dimulai dari sekarang, silakan. Dibaca dulu, dianalisis.
45 menit sudah berakhir. Apakah pekerjaan kalian sudah? Jadi menyusun, menempel, menghias, kemudian mengerjakan LKPD-nya sudah ya? Ya. Baiklah. Proses selanjutnya adalah mempresentasikan hasil. Jadi silakan yang sudah hasil karyanya ditempel di depan, nanti kita akan saling memberi masukan dari kelompok lain. Siapa dulu kira-kira? Kelompoknya IP? Silakan ditempel dulu di depan. Kelompok lain memperhatikan, kemudian memberikan masukan ya. Ini adalah hasil dari kelompoknya Wulan dan kawan-kawan. Sudah diurutkan menurut sepemahaman mereka. Bisa dianalisis bersama. Paragraf pertama bisa disebutkan? Bagian mana? Paragraf pertama bagian kisah 700 tahun lalu wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja. Sudah cukup? Alkisah 700 tahun lalu. Sepakat kelompok yang lain? Sepakat. Oke, benar ya. Di dalam LKPD itu ada beberapa soal tentang struktur, alur, atau bagian-bagian cerita yang ada di dalam teks hikayat Selokambang. Bisa dicontohkan satu jawaban dari struktur alur yang ada di teks hikayat Selokambang. Struktur abstraksi menceritakan latar belakang Selokambang serta gambaran-gambaran umum dari teks hikayat Selokambang. Bukti Alkisah 700 tahun yang lalu wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja yang telah banyak berjasa kepada Majapahit. Nah, ini adalah bukti kita sudah menganalisis bahwa menentukan struktur, menentukan nilai, kemudian membuktikan secara jelas menggunakan potongan-potongan cerita yang ada di dalam teks hikayat tersebut. Bisa dipahami ya? Pembelajaran hari ini cukup sekian ya, anak-anak. Kita sudah belajar banyak hal tentang teks hikayat. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang nilai, kemudian tentang tahapan alur, dan isi di dalam teks hikayat. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali, merefleksikan tahapan alur di dalam teks hikayat itu apa sih? Silakan. Ada 6 tahapan alur atau plot. Yang pertama, eksposisi atau orientasi. Yang kedua, munculnya masalah. Yang ketiga, peningkatan masalah. Yang keempat, klimaks. Yang kelima, anti klimaks. Dan yang terakhir, resolusi atau koda. Ya, itu 6 tahapan alur atau plot di dalam teks hikayat. Dah. Jadi selanjutnya di dalam LKPD itu kalian selesaikan tugasnya. Pertemuan selanjutnya kita akan mengkonversi atau merubah bentuk, menulis kembali teks hikayat yang sudah kita baca hari ini. Kita tulis kembali dengan bahasa kalian masing-masing. Paham ya? Detailnya saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan doa. Silakan yang memimpin doa gantian. Suhadi. Persiapan berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pertemuan kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.